Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai, kita masuk ke dalam renungan. Tapi ada satu lagu yang sangat berkesan dan favorit sekali dan indah sekali, dan mari kita hayati bersama-sama lagu ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Silakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita teduh di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang sudah datang di dalam Yesus Kristus. Dia mau berkorban bagi saya dan saudara. Karena kasih-Nya yang besar. Kasih yang tidak ada di lain orang, hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, biarlah turun atas kami sekalian, dan biarlah perenungan pada pagi hari ini dan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau Allah Tritunggal, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, dan Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap kami dan mencelikan mata rohani kami. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara di dalam setiap hati kami, dan kami boleh bertumbuh semakin mengenal
dan semakin mengerti dan melakukan setiap firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita hari ini adalah kasih Bapa. Kita masih di dalam suasana Paskah dan suasana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dia bangkit dan dia boleh bersama-sama dengan kita. Satu pernyataan kasih Allah di dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat satu tema ini dengan satu bagian firman Tuhan, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian, dan saudara yang ada di rumah silakan membacanya. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberita Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Berbahagialah Bapak Ibu dan Saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bahkan harus melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang ini zaman gadget, dan sekarang ini setiap orang bisa membuka YouTube, ya, dan di sana wah semua ada youtuber mulai
memperlihatkan, memperdengarkan apa yang ingin disampaikan. Nah, ada beberapa akhir-akhir ini saya mencoba untuk melihat dan mendengar dan melihat-lihat YouTuber dan banyak sekali, ada banyak beraneka ragam agama mulai bermunculan di sana, dan saya boleh melihat, saya tidak menyebutkan agama, tapi saya boleh melihat kita harus lebih teliti, kita harus lebih hati-hati untuk mendengar, untuk menerima setiap YouTuber yang sampaikan pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan. Nah, saudara, di sana ada yang mengatakan bahwa Jumat Agung ini Tuhan Yesus yang disalibkan itu, atau Tuhan disalibkan itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak mati disalibkan, tetapi dia digantikan, bukan Yesus tapi Yudas si jagal itu. Si jagal itu yaitu Yudas. Jadi Tuhan Yesus tidak ada pernah disalibkan. Yang kedua, saudara-saudara, dia mengatakan, oh, Tuhan Yesus bukan disalibkan, dia itu digantikan seperti Tuhan Yesus. Dia menipu. Jadi Alkitab itu mengatakan penipuan tentang Tuhan Yesus disalibkan. Bukan dia, tapi digantikan orang yang mirip dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka mengatakan, kok lucu ya, nggak masuk akal. Allah kok disalibkan, gitu. Tuhan kok disalibkan, nggak masuk akal. Bapak, Ibu, dan Saudara, menunjukkan bahwa saya ingin satu pertanyaan, menunjukkan bahwa manusia yang pinter atau Allah yang tidak mampu menjadi manusia. Satu pertanyaan yang terngiang di dalam pikiran saya. Apakah manusia ini kepinteran atau Allah yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa, sehingga menjadi manusia pun dia tidak mampu? Ini adalah suara, ini adalah penipuan dari iblis untuk saya dan saudara. Allah kita adalah Allah yang mampu. Justru manusia ingin menjadi Allah yang gak mampu. Justru manusia berpikir untuk menguasai Allah itu tidak mampu. Tetapi Allah yang turun jadi manusia, itu pasti. Bagi Allah tidak ada yang mustahil dan sangat mudah banget. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tema hari ini kita boleh merenungkan satu tema kasih Allah. Ada salib itu apa? Nah, saya teringat 50-an tahun lebih yang lalu, ketika saya masih berumur kira-kira 2-3 tahun begitu, kan memang saya dilahirkan prematur, jadi sakit-sakitan. Nah, tetapi pada waktu itu mungkin sudah berkali-kali ya, ketika saya mengalami kelemahan tubuh, sakit itu, saya masih belum ingat. Tapi ketika saya mulai agak besar 2-3 tahun begitu, dan saya itu teringat sampai sekarang. Ketika saya mengalami sakit yang begitu hebat, saya hanya bisa menangis. Dan saya dengar suara ibu saya, yang mana yang sakit? Saya hanya menangis. Lalu dia yang mana? Dia raba kanan, dia raba tangan kiri saya, dia raba kaki saya. Dia katakan, ini ya perutnya, ini ya kepalanya yang sakit. Saya hanya bisa menangis, dan saya semakin, ibu saya berkata, di mana yang sakit? Suara yang penuh dengan belas kasihan, suara yang sangat tersentuh. Dia selalu berkata, di mana yang sakit, nak? Di mana? Dan saya hanya semakin mendengar, saya hanya semakin menangis. Karena apa? Saya tidak bisa mengatakan mana yang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa?
dia dengan sedihnya dia menangis, ikut menangis. Yang mana dia dengan penuh kasih dia selalu menggosok-gosoki di mana tubuh saya yang dia raba-raba untuk menebak-nebak yang sakit. Bapak Ibu dan Saudara. Nah, setelah beberapa puluh tahun itu saya mulai menikah dan saya mulai punya baby. Nah, ketika anak saya sakit, menangis, saya gendong ke kanan, ke kiri, saya gendong, mana yang sakit, digosokin kakinya, digosokin perutnya, digosokin lehernya, nangis terus. Kita terus ingin mendiamkan nangis itu. Kemudian saya teringat ibu saya yang mengatakan, Duna, mana yang sakit? Mending saya yang sakit. Bahwa saya baru disadarkan ketika anak saya ini menangis, saya nggak tahu. Saya katakan, mending saya yang sakit. Mending saya sakit. Duh, timpakan saya Tuhan, anak saya ini sakitnya ke saya saja. Saudara-saudara, mengapa? Baru saya sadar dan saya tahu alasannya. Ibu saya mengatakan, mending saya yang saja yang sakit daripada kamu. Karena apa? Saya boleh disadarkan karena saya sangat mengasihi anak saya. Saya sangat sayang. Maka saya gak tega untuk dia sakit. Yang kedua, mending saya yang sakit. Kenapa? Karena apa? Karena saya bisa tahu, oh kalau kepala saya sakit, saya langsung mengambil Paramek, saya minum obat sakit kepala. Oh kalau kaki saya sakit, saya ambil obat gosok, saya gosok-gosok, pijit-pijit. Saya bisa mengatasi, saya tahu di mana saya sakit. Mending saya saja yang sakit. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ketika itu saya mencoba untuk merenungkan salib Tuhan. Saya mencoba merenungkan kembali bagaimana Allah yang turun di dalam Yesus Kristus karena kasih-Nya. Kasih seorang Bapa. Kalau manusia saya dan saudara itu sampai bisa mengatakan, Duna, aku aja yang sakit, jangan kamu. Betapa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Kalau manusia itu udah sanggup, tapi dia lebih sanggup itu. Dia, ini alasannya, dia disalibkan. Dia mengerti bagaimana dia harus menggantikan hukum dosa, yaitu karena kasih. Allah karena kasih-Nya kepada manusia, manusia tidak bisa menolong dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menyadari yang dia lakukan itu penuh dengan dosa. Maka dia sadar Allah tahu butuh juru selamat, yaitu yang menimpakan akan hukuman dosa itu kepada satu orang, yaitu siapa? Semua manusia berdosa, maka dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi manusia. Kasih Allah memungkinkan, kasih Allah masuk akal untuk dia bisa menjadi manusia. Ini sangat masuk akal. Allah jadi manusia itu sesuatu otoritas Allah, kedaulatan Allah yang luar biasa. Dan yang lebih penting itu karena kasih Allah yang kepada saya dan saudara. Kalau kita akan ditimpa hukuman akan dosa kita tidak mampu, kita akan binasa di neraka. Tetapi Allah yang penuh kasih, dia melihat ketidakmampuan, dia tahu manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia datang dan Yesus menutupi kita dan semua ditimpakan kepada dia, enggak ketimpa ke kita.
Ini loh kasihnya. Itu kasih Allah yang dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang mulia itu. Dia rela jadi manusia. Dia rela disiksa. Dia rela ditimpai segala macam penderitaan. Itu karena kasih Allah. Kasih Bapa kepada saya dan saudara. Yang kedua, karena kasih Allah. Karena kasih dia mengerti. Dan dia menggantikan saya dan saudara. Saudara, karena kasih, kalau saya melihat anak yang masih bayi ini, karena kasih, kita boleh disadarkan, kalau saya yang sakit, saya bisa ngatasi, saya bisa cari obat, saya bisa cari bagaimana supaya saya tidak sakit. Karena kasih bisa mengerti. Karena kasih, dia bisa mau menggantikan. Ini Allah kita adalah Allah yang kasih, yang mengerti seberapa besar kebutuhan kita. Allah yang kasih, dia mengerti seberapa besar beban yang kita tanggung. Allah yang penuh kasih adalah Allah yang mengerti seberapa sekarang ini dalam situasi virus corona ini, seberapa besar kita ini, perusahaan-perusahaan mulai gulung tikar, perusahaan mulai pegawai-pegawai banyak yang dipecat, mereka seberapa besar Allah mengerti. Dan karena kasihnya dia datang di dalam Yesus Kristus untuk menanggung. Saya yakin dan percaya Allah kita ada Allah yang berani datang. Dia datang di dalam kemanusiaan. Apalagi kebutuhan kita, apalagi persoalan kita, ada jalan yang akan Tuhan pimpin untuk mengatasi corona ini, untuk mengatasi semua. Makanya Allah memakai banyak cara. Ada satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang boleh lebih mengerti tentang ini. Ada seorang yang sedang mengalami banjir, ya, banjir di daerahnya. Kemudian dia mulai, waduh banjir, dia naik kursi, banjir, kok tambah naik airnya? Dia naik meja. Lalu dia bilang, Tuhan, aku setia sama kamu, aku percaya sama kamu, kamu bisa nolong, ya. Tapi airnya tetap naik akhirnya sampai ke atap rumah. Dia naik ke genteng sampai ke wuwungan. Lalu ada pertolongan, yaitu mereka ada orang yang bawa balok. Mereka bilang, ayo ikut balok. Dia bilang, enggak, aku punya Allah, aku yakin Allah akan menolong saya. Ya, waduh, lu serius ini nanti gak ada lagi lu pertolong? Enggak, aku tahu, aku berdoa, aku minta Tuhan. Air udah mulai tinggi, sudahlah, dilewati. Datanglah perahu karet SAR, datang mau evakuasi. Ayo, udah hampir sampai ke wuwungan itu air. Ayo cepat, ayo. Enggak. Aku yakin, aku percaya, aku beriman sama Tuhan. Dia pasti menolong saya. Akhirnya, ya sudah kalau nggak mau lewat. Dan air itu meninggi dan dia tenggelam dan mati. Ketika dia mati, dia masuk ke tempat yang seharusnya. Dan dia bertanya, dia ketemu sama Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, kenapa kamu gak nolong saya? Waktu banjir sampai aku mati kayak begini. Lalu Tuhan bilang, loh, siapa gak nolong kamu? Saya nolong kamu loh. Kapan Tuhan nolong saya?
Saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah beriman sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak nolong saya? Saya tolong. Kapan? Lah waktu itu ada balok. Saya sudah 2 kali. Waktu perahu karet, itu pertolongan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa semua yang dipakai Tuhan dalam memberi pertolongan kepada kita harus terima. Jangan sok akal-akalan, pinter-pinter sendiri, tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongan. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mengerti kita, karena Dia peduli kita, karena Dia sudah menggantikan saya dan saudara, yaitu di kayu salib. Dia menyelamatkan kita, bukan secara fisik saja, tetapi hidup yang kekal Dia sediakan bagi kita. Dia Allah yang mengasihi, Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Marilah biarlah firman Tuhan yang kita renungkan, Kristus sudah mati bagi saya dan saudara, ini boleh kita imani dan kita serahkan hidup kita. Kita ikuti pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan di rumah masing-masing, di rumah diam, supaya memutus akan virus corona ini menyebar, itu jalan Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Tetapi jika saudara tidak mengikuti peraturan dan pertolongan yang diulurkan Tuhan melalui harus bersih, harus pakai masker, harus mentaati, tidak keluar, tidak gerombol-gerombol, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, maka kita akan melewati dan kita akan cepat menyelesaikannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengingat kasih Bapa. Di dalam kondisi yang sulit ini, di dalam kondisi yang sedang pelik ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kita melewatinya. Tuhan akan menolong kita. Dia selalu memegang tangan kita, karena salibnya membuktikan kasih Bapa kepada saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita melewati dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mensyukuri akan apa yang harus kita lakukan dan biarlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Mungkin saat ini kami merasakan, kami merasa beban yang berat, kami mengalami kesulitan, kami kangen bersama-sama ibadah dengan hati bersama-sama di ruang ibadah. Tetapi Tuhan, sampai hari ini Tuhan kami tidak tahu, tetapi kami tahu ada tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Ada tangan-Mu yang berlobang paku, akan terus mengulurkan dengan salib-Mu yang sudah berkorban bagi kami. Itu satu bukti bahwa Allah selalu mengerti, Allah peduli, Allah sudah menggantikan. Marilah Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau boleh kuatkan kami, jemaat Tuhan di GP Kris Prigen, di rumah-rumah. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dengan segala hal yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga, sehingga kami boleh menyerahkan pemerintah Indonesia yang sedang melakukan, daerah-daerah yang sedang melakukan usaha untuk memutus akan rantai, akan penyebaran virus corona ini. Tuhan, pakai mereka, pakai dokter-dokter yang sudah membantu pasien-pasien yang begitu luar biasa. Beri kekuatan dan kesehatan Tuhan, berikan kemampuan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan mereka-mereka yang sudah dipanggil Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga mereka, beri kekuatan, penghiburan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan setiap kami yang ada, yang akan terus Tuhan pakai. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, dan kami boleh memuliakan Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.